Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Weni Sugiastuti, NPM 18110253. Di video ini saya akan menjelaskan tentang deadlock. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang deadlock. Apa itu deadlock? Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses untuk melepaskan sumber daya atau resource yang sedang dipakai. Mudahnya, ada proses A yang membutuhkan suatu resource, tetapi resource tersebut sedang dipakai oleh proses lain. Penyebab terjadinya deadlock: 1. Mutual exclusion. Mutual exclusion terjadi ketika resource yang digunakan adalah resource yang non-shareable. Yang kedua, whole and wide, terdapat suatu proses yang menahan resource padahal resource tersebut telah dialokasikan oleh proses lain. Non-preemption, resource yang telah dialokasikan untuk sebuah proses tidak akan didahuluin oleh proses lain. Yang ketiga, circular wide. Beberapa proses membentuk urutan rantai berbentuk sirkular di mana masing-masing proses menunggu proses sebelumnya untuk selesai. Cara mencegah deadlock yaitu ada 3. Yang pertama, ignore deadline. Membicarakan deadlock terjadi, dan ketika deadlock benar-benar terjadi, sistem operasi akan mengabadikan atau kebanyakan OS melakukan hal tersebut. Yang kedua, memastikan deadlock tidak terjadi dengan cara mencegah salah satu kondisi terjadinya deadlock agar tidak pernah terjadi. Yang ketiga, membiarkan deadlock terjadi. Tetapi hal ini membutuhkan deteksi terhadap kondisi proses jika terjadi deadlock. Selanjutnya, sistem operasi harus memperbaiki kondisi tersebut dengan cara memperoleh kembali resource yang menyebabkan deadlock. Ini saya akan menjelaskan contoh dari algoritma bunker. Oke, saya akan menjelaskan gimana cara mencari algoritma bunker. Oke, di sini saya mengambil contoh dari algoritma bunker. Algoritma bunker adalah sebuah algoritma untuk mencegah terjadinya deadlock. Ini di sini kita sudah punya allocation-nya, ada P1, P2, P3, P4, P5. Dan ini allocation-nya bisa kalian lihat, dan ini juga max-nya. Terus tuh ini need-nya. Gimana cara mencari need-nya? Cara mencari need-nya yaitu max ini 753 dikurangin 010, hasilnya dapat 743. Oke. Dan selanjutnya yang P2 322 dikurangin dengan 200, hasilnya 122. Dan lanjut P3 902 dikurangin dengan 302, hasilnya 600. Yang keempat 222 dikurangi 211, hasilnya 011. Dan yang kelima 433 dikurangi dengan 022, hasilnya 431. Oke, ini dan sekarang kita mencari available-nya. Oke, apakah 7 mencari available-nya itu kita bandingkan dengan tabel need dengan available. Apakah 743 lebih kecil dari 332? Jawabannya tidak. Kalau misalnya tidak, itu jangan kita buat dulu ya. Lanjut ke nomor 2. Apakah 122 lebih kecil dari 332? Hasilnya itu ya benar lebih kecil. Dan hasilnya itu available-nya ditambahin dengan P2-nya, hasilnya itu ada 5, 3, 2. Oke, kita lanjut ke P3-nya.
600 apakah lebih kecil dari 322? Jawabannya tidak. Jadi nggak kita buat dulu ya. Oke, kita lanjut ke P4-nya. Apakah 011 lebih kecil dari 322? Jawabannya itu ya. Maka kita dapat new available-nya 221 ditambah dengan 532, hasilnya itu 743. Oke. Jadinya kita buat di sini adalah 743 kurangnya. Oke, lanjut ke P5-nya. Apakah 431 lebih kecil dari 743? Jawabannya ya, jadi kita tambahkan lagi di allocation yang sama available ini jadi 745. Jadi di sini kita buat 745. Dan setelah sampai di tepi 5, kita naik lagi ke atas ya. Apakah 600 lebih kecil dari 745? Jawabannya ya berarti 745 ditambah 302 menjadi 1047. Kita buat di sini 1047. Nah, lanjut naik ke P1-nya. Apakah 743 lebih kecil dari 1047? Jawabannya ya, selanjutnya kita tambahkan 0 ditambah 1047 menjadi 1057. Oke, sampai di sini berarti ini algoritma bunkernya sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat.